Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan pergolongan, peringkasan transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. 1. Proses kegiatan akuntansi. Dilihat dari segi prosesnya, pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Pembukuan meliputi bagian pencatatan, pergolongan, peringkasan, dan pelaporan kegiatan dalam akuntansi sebagai berikut. A. Pengidentifikasian dan pengukuran transaksi. Kegiatan identifikasi dilakukan terhadap kejadian yang berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan dan berkaitan dengan kejadian ekonomi. Setiap kejadian ekonomi yang terjadi di perusahaan untuk dapat dicatat dalam akuntansi harus dapat diukur dengan uang. B. Pemrosesan transaksi. Transaksi yang terjadi di perusahaan untuk dapat disajikan dalam bentuk informasi keuangan harus melalui beberapa tahap. Tahap-tahap dalam akuntansi antara lain pencatatan atau recording, penggolongan atau classifying, dan pengiktisaran summarizing. Pelaporan akuntansi. Laporan yang dihasilkan dalam proses akuntansi banyak ragamnya. D. Analisis dan penafsiran. Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut akan dianalisis dan ditafsirkan dengan cara menghubungkan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan dengan angka lain. 2. Kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas laporan keuangan antara lain dapat dipahami relevan dan keandalan atau reliability, dan dapat dibandingkan. Informasi dapat dikatakan andal jika memiliki ciri, antara lain dapat dipuji kebenarannya atau verifiability, netral atau bebas dari keberpihakan, dan kelengkapan. 3. Memakai informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi bagi para pemakai informasi baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan antara lain sebagai berikut. A. Investor. Untuk membantu dalam menentukan penanaman modal serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividennya. B. Kreditur. Untuk membantu menentukan dalam pemberian kredit serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dan membayarkan bunganya. C. Karyawan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan untuk mengetahui stabilitas serta profitabilitas perusahaan. D. Pelanggan. Untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan karena keterlibatannya dalam perjanjian jangka panjang. C. Pemerintah. Untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam rangka menetapkan pajak dan dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.
masyarakat umum untuk mengetahui tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya, dan pemasok dan kreditur lainnya sebagai alat bantu untuk menaksir kemungkinan jumlah piutang yang dapat dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. 4. Bidang akuntansi. Bidang-bidang khusus dalam akuntansi. A. Akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. B. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. C. Akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan akuntansi secara independen. D. Akuntansi biaya, cost accounting, yaitu akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan penyajian informasi biaya. Akuntansi perpajakan atau tax accounting, yaitu bidang akuntansi yang terdiri atas persiapan, pelaporan, dan pembayaran pajak serta pemenuhan prosedur dalam perpajakan. Akuntansi pemerintahan, yaitu mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi ini melaporkan dan menjelaskan melalui data akuntansi sebagai berbagai aspek dari pengelolaan administrasi keuangan negara dan melakukan pengendalian atas pengeluaran uang negara. G. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting, yaitu bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada perencanaan kegiatan perusahaan. Sistem akuntansi atau accounting system, yaitu merupakan bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada pembuatan sistem akuntansi. Akuntansi pendidikan, yaitu berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. 5. Proses akuntansi. Orang-orang yang bekerja pada bidang akuntansi disebut akuntan. Proses akuntan dapat dikelompokkan sebagai berikut ini. A. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang kegiatannya memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan jumlah pembayaran tertentu, atau disebut juga sebagai auditor bebas. B. Akuntan perusahaan atau swasta. Akuntan perusahaan swasta adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. C. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor untuk pemerintah dan negara. D. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di bidang pendidikan, yang bertugas mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. 6. Yang terakhir, etika profesi akuntan. Etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia disebut istilah kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Seorang akuntan diperlukan untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat. Baiklah,
Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.